Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-9 tentang meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di tahun 2023. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa tambah meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab di dalam hadis Arba'in Nawawi. Dalam hal ini yaitu hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisut tasi'u utawi iki iku hadis kang kaping 9. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin rupane Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ing barang nahaitukum kang nyegah ingsun ing sira kabeh anhu saking ma fajtanibuhu mongko ngedohna sira kabeh ing ma. Wa malan ing barang amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ma faf'alu mongko agaweya sira kabeh minhu saking ma mastata'tum ing dalem selagine kuwasa sapa sira kabeh ing ma. Fa inna ma ahlaka angin pestine ngrusak alladzina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh apa kasratu masa ilihim akehe pitakone alladzina waqtilafihim lan sulayane alladzina ala ambiyaihim ingatase pira-pira nabine alladzina. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang kita diperintah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan segala larangan-larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, semua tanpa kecuali. Di sisi lain, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu, Rasulullah juga memerintahkan kepada kita semua untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah. Akan tetapi di dalam hal ini Rasulullah menambahi dengan kalimat mastata'tum, semampu kita. Ini menunjukkan betapa
Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat memanusiakan manusia. Makanya banyak sekali perintah-perintah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya, akan tetapi bagi umatnya berbeda. Seperti satu contoh, sholat tahajud itu kalau bagi Rasulullah seperti sebuah kewajiban, akan tetapi bagi umatnya itu hanyalah sebuah kesunahan. Bahkan yang namanya siwak, sikatan, gosok gigi, itu kata Rasulullah, jika saya tidak memberatkan umatku, maka diwajibkan untuk bersiwak. Padahal yang namanya siwakan kita ketahui adalah kelihatannya sepele, tapi ternyata itu mengandung kemanfaatan atau faedah fungsi yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa di tahun baru ini 2023 bisa menepis, paling tidak mengurangi segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kesalahan, kekhilafan yang kita perbuat, dan sebaliknya perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita perbanyak. Maka ada sebuah ungkapan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebuah doa di mana seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal. Yang pertama adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang ahli zikir. Yang kedua, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa selalu mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terlebih diberi nikmat kesempatan, diberikan tambah usia. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, dengan cara perbanyak mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di tahun 2023 ini kita bisa membagusi atau memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, semoga kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, kita break sebentar, kita lanjutkan setelah sesi yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya tegaskan bahwasanya semua larangan Allah tanpa kecuali kita wajib menjauhi dan meninggalkannya. Adapun perintah-perintah Allah, kita hanya diperintahkan menjalankan sekuat tenaga kita atau semampu kita. Sebuah contoh misalnya ketika kita mau menjalankan sholat, di mana yang namanya sholat itu ada syarat dan rukun yang harus kita jalankan. Di antaranya adalah menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar, atau suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar.
Nah, cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Berwudu kita ketahui bersama bahwa ada bagian anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh dan juga ada yang diusap. Seumpamanya kedua tangan. Kedua tangan itu wajib dibasuh. Tapi seandainya ada orang tidak memiliki tangan, maka secara otomatis kita tidak perlu membuat tangan palsu. Karena di dalam kitabnya itu harus membasuh tangan, kita tidak punya tangan terus mengadakan tangan, itu tidak perlu. Maka yang ada saja yang perlu kita lakukan. Kalau toh memang tidak ada tangannya, ya maka tidak ada kewajiban untuk membasuh kedua tangan. Demikian juga kaki. Ada kewajiban membasuh kaki. Dan kita ketahui membasuh kaki itu adalah sampai mata kaki. Ketika ada orang pincang atau buntung, maka tidak perlu harus ke dokter minta dibuatkan kaki palsu, dan kemudian orang yang pincang tersebut berwudu dengan kaki palsu, maka tidak perlu. Ini yang dinamakan melakukan perintah semampunya atau sebisanya. Bahkan jika kita kesulitan untuk berwudu, seperti tidak ada air, atau karena kita di dalam perjalanan, atau karena kita memang dalam kondisi sakit, maka kita tidak boleh memaksakan dengan air. Cukup diganti dengan tayamum. Itu yang dinamakan menjalankan perintah semampu kita. Satu contoh lagi seperti halnya menjalankan ibadah sholat itu sendiri. Jika kita mampu, maka ya kita berdiri. Karena berdiri adalah menjadi rukun sholat. Tapi jika seandainya kita tidak mampu berdiri, maka ya kita tidak perlu memaksakan diri dengan kita memakai alat bantu misalnya. Cukup kita dengan duduk. Itu sebagai pengganti berdiri. Bahkan jika kita tidak bisa duduk, maka kita sholat pun dengan cara tidur miring. Jika kita tidak bisa tidur miring, maka kita tidur telentang dengan kepala sender dikasih bantal atau nyender ke tembok. Jika kita tidak mampu, maka kita sholat bebas menghadap kemanapun. Sampai-sampai kita boleh menjalankan ibadah sholat dengan cara mengedipkan mata kita. Itu namanya sholat dengan isyarah. Kalau sampai anggota tubuh kita sudah tidak berfungsi, baru kita tidak wajib sholat, bahkan kita disolati. Ini namanya menjalankan perintah dengan semampu kita. Allah tidak memaksakan yang berat-berat. Oleh karenanya, begitu sangat indah Islam itu, jangan sampai kita mensia-siakan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tergolong orang yang paling baik. Sebab kata Rasulullah, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi usia panjang dan bisa memperbaiki ibadahnya. Akan tetapi wasyarunas man tola umruhu wasa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah panjang usia, akan tetapi semakin maksiat, semakin melanggar apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam menjalankan ibadah kita senantiasa husnudon. Senantiasa kita selalu berpangku tangan dengan cara
minta ngangsu kaweruh kepada para guru-guru kita, kiai-kiai kita, jangan sampai kita meninggalkan ibadah karena kebutuhan kita atau kelalaian kita. Karena apapun yang kita kerjakan, insya Allah semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan satu catatan, kita mau berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Seumpamanya kita belum bisa bacaan sholat, maka tidak perlu menunggu kita pandai dulu bacaan sholatnya, baru kemudian kita sholat. Tapi kita sholat seadanya, tapi dengan catatan sambil menyelam minum air. Dengan sholat yang seadanya, tapi kita juga belajar kepada guru-guru kita bagaimana cara sholat yang baik, dari mulai bacaannya, gerakannya, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita semua bisa menjalankan semacam itu di tahun 2023 ini, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumu misla amsihi fahuwa maghbunun. Apa itu artinya? Kita lanjutkan setelah iklan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang merugi. Apalagi wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dialah orang-orang yang celaka, orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata Rasulullah, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim waqtilafihim ala anbiyaihim. Hancurnya umat-umat terdahulu, celakanya umat-umat terdahulu itu disebabkan karena dua hal. Nah, semoga kita sebagai umat Rasulullah orang-orang yang bisa selamat dari dua hal tersebut. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah kasratu masailihim. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Satu contoh, ketika kita diperintah oleh orang tua atau guru, tumbaske rokok seumpamanya. Asalkan kita mau jalan, kita beli rokok, kita kasihkan, urusan selesai. Tapi kalau kita banyak pertanyaan, Pak, lah rokok filter nopo kretek, itu sudah membebani satu hal. Terus kemudian dijawab, oh rokok separuh kretek, separuh filter. Pak, lah rokok tumbasi teng pundi. Padahal kita tahu penjual rokok banyak. Nah terus kok tanya tumbasi teng pundi? Ketika dijawab, oh tukune nanggon kajen le. Wah itu juga memberatkan sendiri. Ditambah lagi, Pak lah rokok sing kelire abang opo coklat. Kemudian dijawab oleh orang tuanya, kelire pelangi. Kira-kira rokok yang diharapkan tidak akan ketemu. Makanya dulu orang-orang Bani Israel itu ketika diperintahkan oleh Nabi Musa dalam satu hal untuk menyelesaikan masalah, solusi, itu diperintahkan untuk menyembelih sapi. Di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan, orang-orang Bani Israel tidak langsung menyembelih sapi, tapi tanya, sapinya yang gemuk apa yang kurus,
sapinya warnanya yang putih apa yang hitam, sapinya, sehingga berat sampai-sampai tugas yang diberikan tersebut tidak bisa menjalankan. Oleh karenanya semoga kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, apa yang sudah tertera di dalam Al-Quran, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan diteruskan oleh ulama-ulama kita, maka kalau itu sudah menjadi perintah, laksanakan. Tidak usah banyak bertanya, karena semakin banyak bertanya justru semakin memberatkan. Satu contoh lagi, misalkan ada orang punya masalah, datang ke seorang kiai, sowan, minta petunjuk atau minta solusi karena masalah hutang yang melilitnya seumpamanya. Terus kemudian seorang kiainya memberikan solusi, ya sudah, kamu baca istighfar ya. Terus dia bertanya, salah saya apa Pak Kiai, kok suruh baca istighfar? Nah, nanti akan tambah berat. Ya sudah, istighfar ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang semula itu hanya mau diberikan istighfar sehingga semakin banyak. Apalagi ditambah bacanya berapa kali Pak Kiai. Yang mestinya bacanya itu bebas, artinya ya sudah semampu kamu. Tapi karena tanya bacanya berapa, sehingga bisa dijawab oleh Pak Kiai, bacanya satu hari satu malam 10.000 kali. Terus bacanya jam berapa Pak Kiai? Nah, ini tambah berat lagi, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mestinya tidak perlu ditanyakan. Oleh karenanya, kalau itu sudah menjadi sebuah perintah, maka tidak usah banyak bertanya. Walaupun ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ini bagi orang-orang yang tidak paham. Tapi kalau itu sudah perintah, sudah tidak usah banyak bertanya, laksanakan, kerjakan. Insya Allah justru itu adalah menjadi sebuah keringanan bagi kita. Tapi justru kalau kita banyak bertanya, yang terjadi justru malah itu menyakitkan diri kita sendiri. Oleh karenanya tidak usah banyak bertanya, tapi kerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Toh kata Rasulullah juga semampu kita. Kalau kita tidak mampu, maka tidak boleh dipaksakan. Walaupun kita ketahui rukun Islam jumlahnya ada 5, yang nomor 4, yang nomor 5 itu adalah bagi orang-orang yang berharta, yang nomor 4 yaitu zakat, yang kelima adalah haji. Maka bagi kita yang tidak mampu, tidak usah dipaksakan untuk mengeluarkan zakat, tidak usah dipaksakan untuk pergi haji ke tanah suci. Karena yang kita mampu cukup sholat dan puasa, ya sudah, kita cukup menjalankan sholat dan puasa. Tapi bagi orang-orang yang mampu kok tidak menjalankan, berarti itu sama saja tidak mentaati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang menjadi perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yang menjadi celakanya umat-umat terdahulu sebelum kita, umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu waqtilafihim ala anbiyaihim, karena mereka tidak sependapat dengan nabi-nabinya, atau mereka adalah orang-orang yang membangkang kepada nabi-nabinya. Oleh karenanya, semoga kami mengajak pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang yang penurut kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan setelah sesi yang mau lewat ini.
Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah kita bahas bersama isi dari hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in Nawawi. Ada beberapa catatan, kurang lebih ada 8 catatan. Yang pertama adalah wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang menjadi larangan Rasulullah wajib bagi kita umat Muhammad SAW untuk menghindarinya, apapun larangan itu, tanpa terkecuali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Ini adalah menjadi rukhsah atau keringanan bagi kita semua umat Islam, bahwasanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak harus 100%, tapi kita bisa 90%, 80%, 75%, 50%, berapapun boleh. Asalkan dengan catatan yang kita kerjakan disertai dengan pendidikan ilmu agama. Jangan sampai kita tinggalkan pelajaran-pelajaran pendidikan tentang agama. Fa insyaallah, walaupun nilai kita itu 40, tapi kita masih tahap belajar, fa insyaallah Allah akan menerima apa yang kita kerjakan. Catatan yang ketiga adalah Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Seperti dalam Al-Quran dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah tidak memberatkan kepada hambanya kecuali hamba tersebut mampu untuk menjalankannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak punya anggota tubuh untuk wudhu, maka yang ada saja yang dibasuh untuk berwudhu. Jika kita tidak ada air, maka tidak perlu wudhu, cukup dengan tayamum. Kita bisa berdiri, maka sholat dengan berdiri. Tidak bisa berdiri, cukup dengan duduk. Tidak bisa duduk, cukup dengan tidur miring, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah tidak membebankan yang kita tidak mampu. Yang keempat, perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Artinya apa? Kalau memang ada yang mudah, mengapa kita harus menjalankan yang sulit? Cukup bagi kita menjalankan perintah yang kita mampu saja. Makanya terkadang banyak di antara kita ada orang yang rajin berjamaah, tapi terkadang dia kurang bersedekah. Ada orang yang sering baca Al-Quran, tapi dia tidak pernah baca sholawat. Ada orang yang sering rajin melaksanakan puasa sunnah, tapi kalau malam-malam tidak bisa sholat tahajud. Ada orang yang rajin tahajud, tapi ya tidak pernah berzikir. Ada orang yang rajin zikirnya, tapi ya dia tidak pernah sholat berjamaah. Ini adalah satu kesatuan menjadi kekurangan setiap manusia. Makanya apa yang menjadi kelebihan kita, ayo kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Walaupun kita tidak bisa menggapai seluruhnya, paling tidak kita bisa menjalankan satu, tapi dengan kemampuan yang kita punyai. Itu catatan yang keempat. Catatan yang kelima, menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Artinya kalau yang kita kerjakan itu kok banyak maldorotnya, maka sebaiknya itulah yang lebih kita utamakan. Artinya keburukan itu harus kita
utamakan, kita tinggalkan daripada kemaslahatan. Contoh, kalau kita melakukan satu hal, ini pasti kampung akan menjadi ramai dan kampung akan menjadi morak-marik. Ya maka ya tidak perlu, walaupun itu baik. Misalkan kita sebagai seorang panitia ingin hal yang berbeda. Di kampung ini tidak boleh ada orkesan, harus pengajian. Tapi kalau dengan kita melakukan pengajian, saya ngunjungi rahono, malah wong podo mlayu podo ngado. Lah ini justru malah bahaya. Mendingan kita melakukan hal-hal yang masyarakat kita inginkan itu apa, tapi dengan koridor-koridor tertentu. Jangan sampai melampaui batas. Maksudnya seperti itu. Apa gunanya kita pengajian, tapi masyarakat justru malah membenci kita, masyarakat lari dari masjid, lari dari musola, tidak ada yang datang, tapi dengan kita mengikuti mereka, lama-kelamaan mereka akan tergugah hatinya, sehingga mereka juga mau datang ke masjid ataupun musola. Pernah itu ada sebuah kisah menarik ya, di Tegalrejo Magelang, Mbah Kiai Hudori itu di satu kampungnya dapat hadiah dari pemerintahan. Dana ini untuk apa? Kemudian ada yang minta untuk kemaslahatan, yang satunya untuk orkesan dangdutan. Tapi apa kata Mbah Hudori? Wes duwite kanggo kae bae, nggo seneng-seneng. Pengajian mono wis biasa. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang melakukan hal-hal yang dianggap sepele justru akhirnya hatinya itu luluh, sehingga ketika mendapatkan saweran dan sebagainya, semuanya uangnya dikembalikan kepada masjid atau yang lebih bermanfaat. Itu salah satu contohnya ya. Semoga kita bisa menerapkan hal itu semua. Yang keenam adalah larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat. Kita ketahui rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Yang ketujuh, wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Ingin selamat, maka ikutilah petunjuk dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.